Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita nukilkan pada babus shad, harfus shad, bab adabus siyam. Karena mungkin Sya'ban ini pertemuan yang terakhir di bulan Sya'ban tahun ini, karena menjelang Ramadan. Mungkin pengajian biasanya di sini ditunda sampai selesai Ramadan. Kita bahas tentang adabus siyam. Ada dalam buku Anda huruf shad adabus siyam. Qala muallif as-siyamu ibadatun min a'dhamil ibadah. Yang patut kita ketahui, berpuasa merupakan ibadah, termasuk yang paling agungnya ibadah. Wa min afdal ma yataqarrabu bihil insanu ila rabbi azza wa jalla, dan dia termasuk perkara paling utama dari perkara-perkara yang bisa seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Rabb azza wa jalla. Kama anna shauma ramadhana ruknun min arkanil islamil khamsah. Demikian pula di antara puasa yang wajib itu adalah shaum Ramadan, merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam yang 5. Rukun yang keberapa ya Pak? Puasa itu rukun yang keberapa? Ikhwan, puasa rukun Islam yang keberapa? Ya. Keempat atau ketiga? Keempat atau kelima? Keempat ya ikhwan. Keempat ya. Pelajaran SD toh? Iya, insyaallah. Walisiyami ajrun 'azimun indallahi ta'ala. Puasa itu memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah yang Maha Mulia, lagi Maha Tinggi. Wa fi ta'widu lin nafsi ala qahril hawa wasyaitani. Puasa termasuk upaya mengendalikan hawa nafsu supaya tidak dikuasai oleh syaitan dan hawa. Wa hamdulillah ala sabri wa tahammuli. Puasa ini membina jiwa kita untuk belajar bersabar. Apa arti sabar ya Pak? Apa arti sabar? Apa arti sabar ya Pak? Mengurung diri untuk tidak melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, dan juga membina diri supaya punya sifat santun wal ihsasu bi su'uril ju'i wal fuqara,
menumbuhkan rasa empati terhadap orang-orang fakir, ikut merasakan bagaimana laparnya manusia yang fakir itu. Wa fi tarqiqun lil qalbi, puasa itu membuat hati menjadi lembut, insyaallah. Wa tahdhibul lin nafsi wa huwa mimma yukaffirud dunub, selain dia menghapuskan dosa, puasa ini juga menggembleng jiwa supaya bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Idza ata bil muslimu ala nahwil masyru', itu terjadi kalau puasa dilakukan sesuai dengan cara yang disyariatkan. Dan kita tahu bahwa semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu akan memperbaiki kondisi pelakunya. Salat misalnya, inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Demikian pula puasa. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini membentuk jiwa untuk bertakwa kepada Allah. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kaum yang datang sebelum kalian, agar kalian itu bertakwa. Apa takwa itu, Pak? Mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, mengharapkan pahala dan takut siksanya Allah. Ini yang disebut dengan takwa. Maka mestinya orang yang berpuasa itu memahami etika yang benar dalam berpuasa. Pertama, niat yang baik, an-niyatus shalihah, bi ayyanwi as-shaimu ibtigha'a mardatillahi azza wa jalla wal timasa ma'udi ajri wa sawabi ala shaumi. Orang yang berpuasa mestinya dia berharap mendapatkan keridhaannya Allah Ta'ala, bisa berjumpa dengan wajahnya Allah, mencari pahala atau ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah. Wa qada'a haqqillahil wajib, dan orang berpuasa itu mesti niatnya menunaikan haknya Allah. Di mana ini kewajiban bagi seorang mukmin? In kana shaum wajiban, kalau memang puasanya puasa wajib. Misalnya puasa Ramadan. Wa kadzalika yanwi bi hadha siyam taksilu taqwa, dan dia berupaya memperkokoh keinginan dalam dirinya puasanya ini dalam rangka membina jiwa jadi manusia yang bertakwa. Upaya untuk membina jiwanya supaya dia itu benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Fa innahu mahamalu 'ala shaum illa al-iman billahi ta'ala, karena tidak mungkin manusia itu melaksanakan puasa melainkan atas dasar iman kepada Allah Ta'ala, atas dasar percaya bahwa yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Jadi penting ikhwan, berdasarkan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa ia berpuasa atas dasar keimanan, yakni tidak mencampurkan puasanya dengan riya, sum'ah atau kesyirikan. Wa ihtisaban, yaitu berharap ganjaran pahala dari Allah. Dia niatnya ingin melaksanakan perintah Allah, mendapatkan ganjaran Allah karena dia ingin mentauhidkan Allah. Ghufira lahu, akan diampuni baginya ma taqaddama min dhanbi, apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan ini bukan hal yang kecil, karena niat itu perkara yang berat. Sering saya mengulang-ulang permasalahan ini, sebagaimana para ulama juga mengulang-ulang, karena perkara niat ini perkara yang paling berat ya ikhwan. Ada orang berpuasa niatnya untuk sehat, lalu membawakan hadis dhaif, sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan apa? Sehat. Ya kita tidak ragu lagi, berpuasa itu insya Allah sehat. Tetapi dengan mengatakan itu dalilnya salah, wong itu hadis dhaif. Fahimtum ya kawan? Ada pula mereka yang berpuasa untuk menjaga keindahan tubuh. Ibu-ibu ada yang masya Allah rajin puasa, ternyata supaya apa?
Supaya gemuk apa supaya langsing? Nah, niatnya untuk itu. Ada yang berpuasa, ya niatnya karena mau diambil darahnya. Suruh puasa malamnya, puasa itu bisa siang, disuruh malam. Jadi kalau kita berpuasa mestinya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, di mana puasa itu di antara faedahnya menghapuskan dosa. Sanian, yang kedua, al-iksaru minasyiyam. Seorang muslim itu mestinya rajin puasa. Terutama pemuda. Ada yang belum menikah ya kawan di sini? Ada yang belum menikah enggak? Ada. Rajin puasa. Nabi yang mengatakan demikian, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai pemuda, barang siapa di antara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Sanggup berba'ah, maka menikahlah. Kenapa demikian? Alhamdulillah rahimanillah. Fa in lam yastati fa alaihi bisyam. Kalau dia enggak sanggup untuk menikah, belum punya kemampuan, dia berpuasa. Kenapa puasa itu ya, kawan? Fa inna aghaddu lil basar wa ahfadhu lil farj. Lebih menjaga pandangan mata, menjaga kemuliaan jiwa, dan dia benteng bagi hawa nafsu manusia. Rasulullah itu orang yang rajin puasa. Karena Rasul mengatakan inna fil jannati baban, di surga ada satu buah pintu. Yuqalu lahu rayyan, dinamakan dengan ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumil qiyamah, yang memasuki pintu itu para ahli puasa kelak di hari kiamat memasukinya. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, selain daripada ahli puasa tidak akan memasuki pintu ar-rayyan. Yuqalu, akan dipanggil, aina shaimun, mana orang yang rajin puasa itu mana? Fayadkhuluna minhu, maka orang rajin puasa masuk melalui pintu ar-rayyan. Fa idza dakhala akhirum ughliqa, kalau seandainya sudah ditutup ya, kalau sudah semua ahli puasa masuk, pintunya ditutup, enggak dibuka lagi. Falam yadkhul minhu ahadun, sehingga tidak ada yang bisa masuk lewat pintu itu lagi kecuali orang yang berpuasa saja. Maka Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran illa fi ramadhan wa yuksiru siyamu tatawwan illa fi sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini bulan apa ya? Sya'ban. Mestinya kita banyak puasa sunnah. Senin, Kamis, satu puasa apa? Daud, begitu. Atau puasa tanggal berapa? 13, 14. Itu kalau kita terbiasa berpuasa di bulan-bulan yang lainnya. Nah, kadari. Dan ini membuktikan bahwa sungguh disukai orang yang rajin berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah. Tidak seorang hamba pun ia berpuasa sehari saja tapi di medan perang di jalan Allah taala, illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu minan nar, melainkan Allah dengan sebab ia berpuasa sehari di medan perang itu, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifan, sepanjang jarak atau sejarak 70 tahun perjalanan. Selama 70 tahun dia tidak akan, jaraknya 70 tahun jauh dijauhkan dari api neraka, artinya dia tidak akan mungkin masuk neraka biiznillah, jika Allah menghendakinya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwanillah rahimakumullah. Nah, kemudian ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Dulu ada saking semangatnya seorang sahabat, ia berazam untuk puasa sepanjang hidupnya. Tiap hari puasa. Nabi menasihati. Ini semangat para sahabat, karena memang begini gaya hidupnya sahabat itu. Gaya hidup sahabat itu beribadah. Apa yang bisa menambah kebaikan untuk berada di yaumil qiyamah kelak, itu dilakukan. Sehingga ada seorang sahabat yang bersemangat untuk beribadah dan dia ingin puasa setahun penuh. Nabi menasihatinya, fa innaka la tastati dzalik. Kamu enggak mungkin sanggup berpuasa sepanjang tahun, seumur hidupmu. Fasum muftir, kata beliau, cobalah puasa, kadang-kadang berbuka, puasa berbuka, qum wa nam, salat malam, kadang-kadang tidur sebagian malam.
tidur di malam hari, bangun di malam hari. Wasum minasyari salasata ayyam. Cukuplah 3 hari puasa sunnah dalam satu bulan. Sebulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asri amsalihha. Karena kata Nabi, sebuah kebaikan dalam Islam disetarakan dengan 10 kebaikan. Puasa setiap bulan itu 3 hari, 1 harinya setara dengan 10 hari. Maka kalau kita puasa 3 hari di pertengahan bulan sama dengan berpuasa sebulan penuh. Bila kita berpuasa setiap bulan 3 hari di tiap bulannya, kita berpuasa sebanyak berapa lama, Pak? 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Wa dzalika mislu siyamid dar. Itu sudah sama nilai pahalanya dengan puasamu setahun, kata beliau. Faqala fa inni utiqu afdalu min dzalik. Qala sum yawman aftir yawman. Saya masih sanggup lebih daripada itu ya Rasulullah. Kata Nabi, ya kalau begitu puasalah sehari, berbukalah sehari. Puasa apa namanya, Ikhwan? Daud. Tapi kata beliau, sahabat Nabi ini, saya masih sanggup yang lebih utama daripada itu ya Rasulullah. Saya sanggup tiap hari. Kata Rasulullah, puasa sehari, berbuka sehari. Karena puasa ini namanya puasa Daud. Dia adalah puasa yang paling tepat, paling baik. A'dalusiyam. Puasa Daud itu puasa yang paling bagus. Puasa sunnah ya. La afdalu min dzalik, enggak ada yang lebih utama daripada itu, kata Nabi. Wallahu alam bishawab. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Amr, bukan Abdullah ibnu Umar, tapi Amr. Wallahu alam bishawab. Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As ya. Yang ketiga, tadi kesimpulannya kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Yang ketiga, tahriyas shaumul ayyamil fadilah. Cobalah berpuasa di hari-hari yang ada keutamaannya, dijelaskan dalam syariat. 1, puasa ayyamul bid. Disebut bid karena warna bulan ketika itu cerah. Tanggal berapa ini, Fan? 13, 14 dan 15. Kata Abu Dar, umirna amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyamil bid. Rasulullah memerintahkan kami berpuasa di hari di mana bulan berwarna putih. 3 asrah wa 4 asrah wa 5 asrah. 13, 14 dan 15. Bulan apa ini, kawan? Bulan apa? Bulan-bulan Hijriyah. Bulan-bulan Hijriyah. 6. Bahkan beliau mengatakan kana la yuftiru ayyamal bid fi hadarin wala safarin. Nabi hampir-hampir tidak pernah berbuka dalam kondisi safar maupun dalam kondisi hadir di 3 hari ini. Safar pun Nabi berpuasa. Bagaimana Ustaz dengan penyebutan bahwa tidak boleh safar dalam keadaan berpuasa? Itu tidak menunjukkan tentang haramnya. Larangan berpuasa bagi musafir itu kalau itu menimbulkan mudarat buatnya, mengurangi pahala ibadah yang lainnya. Gara-gara puasa misalnya sholatnya jadi terlambat, hanya karena sebab puasa sunnah di perjalanan tidak lagi baca Quran, jadi berkurang amal ibadahnya. Ini nggak disukai. Tapi kalau seandainya dia sanggup, dia kuat, ya tentu saja dia berpuasa dalam kondisi safar tidak dilarang. Yang kedua, misalnya puasa di hari Senin dan Kamis. Innal a'mal turfa'u yawmal isnaini wal khamis. Fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana shaim. Amal ibadah itu diangkat oleh Allah di setiap hari Senin dan Kamis. Aku suka ketika amalku diangkat dalam kondisi sedang berpuasa. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Darimi, Al-Baihaqi rahimahumullah ta'ala al-jami'. 3, misalnya puasa Asyura. Tanggal berapa ya, kawan? Asyura itu, ya, kawan? Kan Nabi mengatakan shoma Asyura wa'mur bisyamihi. Beliau berpuasa di hari Asyura dan beliau memerintahkan orang puasa di hari Asyura. Tanggal berapa Asyura itu, ya, kawan? Syam Asyura. Bapak, puasa Asyura itu tanggal berapa? 10 atau 11? 9 atau 10? 9, 10, 11 atau tidak sama sekali? Iya, khilaf para ulama. Tapi yang dimaksud di sini adalah tanggal 9 dan 10-nya. 9 dan 10-nya.
Kenapa yang 9-nya? Sebab Nabi SAW mengatakan fa idza kana al-amul muqbil insyaallahu sumnal yaumut tasir. Kalau seandainya bertemu dengan tahun yang akan datang, kita akan puasa di hari yang ke-9-nya. 9 dan 10 apa ini, Pak? 9 10 bulan apa? Hah? Muharram. Kemudian berikutnya Yaumul Arafah. Tanggal berapa ya, kawan? 9 Zulhijjah. Kita lewati. Kemudian yang berikutnya puasa sunnah di bulan Syawal. Tanggal berapa ya, kawan? Puasa sunnah di bulan Syawal tanggal berapa? Tidak ada ketentuannya. Mau mulai tanggal 2, mau mulai tanggal 10, yang penting jumlahnya berapa hari? Nah, wajib berturut-turut enggak? Tidak. Boleh 2 hari puasa istirahat, 2 hari lagi, enggak ada masalah. Nah, mana lebih utama? Bayar hutang puasa atau puasa Syawal? Mana yang lebih didahulukan? Saya ulang. Mana lebih utama? Bayar hutang puasa atau puasa Syawal? Hah? Bayar hutang? Mana yang harus didahulukan? Bayar hutang puasa Ramadan atau puasa Syawal? Saya ulang ini pertanyaannya, kawan. Mana yang harus didahulukan? Mendahulukan puasa Syawal atau bayar hutang puasa Ramadan? Bayar hutang puasa? Antum tinggal 6 hari bulan Syawalnya. Tanggal 2 enggak puasa, kelewatan sampai tanggal 20. Atau kurang 6 hari lagi lah bulan Syawalnya. Mana didahulukan ini? Loh, kok bisa Syawal? Kok didahulukan Syawal? Puasa Syawal hukumnya apa? Bayar puasa Ramadan hukumnya apa? Mana yang didahulukan? Kalau tinggal 6 hari mana dulu nih? Syawal dulu atau Ramadan dulu? Khilaf bainal ulama. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh puasa Syawal sebelum membayar puasa Ramadannya. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih secara makna, yakni man shoma ramadana, barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Summa, kemudian orang tersebut setelah Ramadan, kemudian orang tersebut puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Menurut sebagian para ulama, kalimat Nabi yang menyebutkan barang siapa telah berpuasa Ramadan berarti sempurna Ramadannya. Maka nggak boleh dia puasa Syawal sebelum puasa Ramadannya sempurna. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jumhur ulama berpendapat boleh. Alasannya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengakhirkan mengqadha puasa Ramadannya di bulan apa? Sya'ban. Dan itu masih membawa kepada kemungkinan beliau berpuasa di bulan Syawal. Fahim dong? Pendapat yang rajih boleh mendahulukan Syawal, terutama ketika waktunya sudah tidak memungkinkan lagi ditunda. Artinya tinggal beberapa hari lagi. Fahim? Boleh nggak puasa Syawalnya cuma 2 hari? Boleh nggak ya kawan? Puasa Syawalnya cuma sehari atau 2 hari atau 3 hari? Boleh nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya kok boleh? Ayo, mana dalilnya kok boleh? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Menurut saya saja Ustaz gitu ya. Ya enggak apa-apa menurut antum kan Ivan ya. Di antara dalilnya saya bantu. Nabi mengatakan wa ma amartukum fi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kuanjurkan kepada kalian melakukan suatu perkara, laksanakan sebatas yang kalian mampu. Lah antum sanggupnya cuma 2 hari, boleh. Ya enggak apa-apa. Fahim tuh? Tapi kalau antum meniatkan, aku cuma niat 2 hari saja, yang ini yang nggak boleh. Karena hukum asalnya berapa hari? 6 hari. Fahim tuh? Faham ini ya kawan? Taib kembali. Kemudian apabila rahimani wa rahimakumullah, kita lewati di antara hari-hari yang berpuasa, hari-hari utama yang berpuasa itu, kita masuk adab yang berikutnya. Ijtinab shaumil ayyamil munahhiya aw manhiya anha. Jauhi hari dilarang berpuasa manusia di dalamnya. Satu kapan itu ikhwan? Aidaini. Hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kata dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, naha
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahr. Nabi melarang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan berpuasa pada hari raya menyembelih kurban. Nah, kedua yaumut tasyrik. Berapa itu, ikhwan? 11, 12 dan 13 apa? Bulan apa, ikhwan? Dzulhijjah. Yang semangat itu, ikhwan. Antum kan belum puasa tuh? Yang semangat. 11, 12 dan 13. Kemudian puasa pada hari yang meragukan, Yaumus Syak namanya. Ragu-ragu, ini Ramadan belum nih? Ramadan belum, karena tertutup awan. Nah, itu namanya hari yang meragukan. Ketika kita menjumpai di ujung bulan Sya'ban itu tertutup awan seperti pada hari ini, misalnya dari pagi sampai sore tadi mendung, nggak kelihatan bulan. Dan memang tidak ada yang melihat bulan karena tertutupi oleh awan. Kita menyempurnakan menjadi berapa hari? 30 hari. Fa in gummiya alaikum faqdurulah. Apabila kalian itu tertutupi oleh awan, maka takar bulannya itu. Dalam riwayat yang lainnya, faqdilul iddata salasina ayyam. Sempurnakan menjadi 30 hari. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau nekat puasa juga bagaimana? Ammar bin Yasir mengingatkan, man shamal yaumul ladzi yashukku fi faqad ashabal qasim. Barang siapa dia berpuasa di hari di mana hari itu ragu dia pada dalamnya itu Ramadan atau bukan, dia telah berbuat kedurhakaan kepada Abul Qasim. Jadi menyelisih sunnah Nabi. Jangan malah bangga. Yang keempat, hari Jumat. Puasa di hari Jumat dikhususkan, itu nggak boleh. Khusus hari Jumat aku mau puasa, nggak boleh. Karena Nabi mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Maksudnya dia punya kebiasaan puasa Daud, tiba-tiba jatuh hari Jumat, boleh. Atau dia mau berpuasa 3 hari, Kamis, Jumat, Sabat. Walaupun hari Sabtu termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh puasa di hari Sabtu atau tidak. Nanti di lain waktu saya akan jelaskan. Berikutnya di antara etika dalam berpuasa, karena ini menyingkat waktu, makan sahur. Hukumnya apa, ya, kawan? Makan sahur hukumnya apa? Jangan takut salah gitu loh, ya kawan. Makan sahur hukumnya apa? Apa dalilnya? Kira-kira apa dalilnya? Saya bantu. Hadisnya berbunyi begini, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kalau begitu wajib atau sunnah? Diperintah oleh Nabi, makan sahurlah kalian karena makan sahur itu mengandung barakah. Berubah, sudah ada yang satu orang berubah. Jadi apa? Wajib. Dalil yang lainnya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatis sahur. Aklatis sahuri, yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu makan sahur. Membedakan diri kita dengan Yahudi dan Nasrani hukumnya apa? Hukumnya wajib atau tidak berbeda dengan Yahudi dan Nasrani? Maka pendapat pertama mengatakan makan sahur itu hukumnya wajib berdasarkan hadis yang kita sebutkan. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak wajib. Alasannya ketika Nabi SAW di siang hari datang kepada Nabi lalu bertanya, wahai Aisyah, ada makanan tidak pada hari ini? Kata Aisyah, tidak ada. Kata Rasulullah, kalau begitu sekarang saya puasa. Padahal Nabi tidak makan sahur. Nabi mengatakan, kalau begitu saya sekarang puasa itu di siang hari. Dari pagi beliau belum makan, siang hari mau makan, tanya sama Aisyah, ada makanan nggak? Nggak ada. Kata Nabi, kalau begitu sekarang saya puasa. Dan Nabi tidak makan sahur. Maka jumhur berpendapat makan sahur itu hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun. Saya katakan wajib maupun sunnah jangan tinggalkan. Karena jelas makan sahur lebih baik daripada tidak. Kesalahan kaum muslimin bangga ketika nggak makan sahur. Ini yang salah. Sebagian orang-orang bercerita, semalam saya nggak makan sahur, alhamdulillah saya kuat juga. Malah bangga dia. Wong menyelisih sunnah kok bangga. Harusnya dia nangis, malu, nyesel saya semalam tidak makan sahur. Itu baru benar. Kalau malah bangga, keliru. Orang yang menyelisih sunnah itu takut kalau Allah timpakan kepada mereka fitnah. Minimal orang yang berkata, semalam saya nggak makan sahur, alhamdulillah saya kuat juga. Minimal dia punya penyakit. Penyakit apa ya, Pak? Penyakit apa? Ujub. Fahim dong? Fahim dong ya, kawan? Nah. Berikutnya takhirus sahur. Kalau makan sahur diakhirkan. Adapun mitos mengatakan kalau udah bunyi suling apa? Pabrik nggak boleh makan. Itu mitos. Cerita yang nggak pakai dalil.
Oh, kalau di masjid sudah ada yang teriak imsak, udah nggak boleh makan sahur. Itu juga salah. Atau ada yang mengatakan, oh jadwal imsak di tanggalan jam sekian. Itu juga keliru. Maafi dalil, nggak ada dalilnya. Lawan dulu para sahabat, ada yang di antara dalam Imam Bukhari, ada sahabat yang ketika Bilal mau adzan, diminta oleh sahabat itu, tunggu adzannya biar ku selesaikan makan. Sudah selesai makan baru suruh apa? Adzan. Sampai begitu sahabat Nabi. Betapa gampangnya agama ini. Fahim tuh ikhwan? Cuman sayang kaum muslimin memperberat diri. Jam 2 malam bangun makan sahur, masak. Yang terjadi bencana, kebakaran. Iya toh? Nggak sunnah. Karena yang sunnah makan sahur itu yang gampang. Apa itu ikhwan? Kurma. Nabi menganjurkan makan sahur itu pakai kurma. Cukup. Ya Ustaz, kita orang Indonesia, ya udahlah bikin yang wajar lah itu ya. Antum kalau malam hari bikin capcay, wah ini repot, kelamaan, itu bikin mudarat. Iya ikhwan, fahim dong? Jadi yang wajar, karena kita berpuasa bukan untuk mengenyangkan diri tapi mengendalikan jiwa kita. Kemudian yang berikutnya kita singkat, berbuka. Menakjubkan kita Abdullah bin Mas'ud ketika naik di atas punggungnya onta. Ketika beliau melihat matahari telah tenggelam, beliau berkata, seandainya ada di antara kami naik ke salah satu gedung tertinggi atau punggung onta, pasti dia masih bisa melihat sisa bulatan matahari. Seolah-olah ada isyarat, kalau matahari itu sudah tenggelam, udah berbuka ya kawan, jangan nunggu gelap. Itu puasanya orang Yahudi. Mereka suka berbukanya kalau sudah muncul bintang. Fahim tuh? Saking semangatnya sahabat dahulu, Ummu Salamah menceritakan, di antara para sahabat saking semangatnya berbuka karena sudah gelap, mendung, gelap, nggak ada jam. Di zaman dulu nggak ada jam, tapi sudah gelap. Kadang-kadang mendung itu kan gelap ya Pak. Mereka berbuka, setelah selesai berbuka belum sempat habis, mataharinya muncul kelihatan. Dihentikan makanannya. Saking semangatnya berbuka. Tapi ini bukan berarti antum, wah ini fatwa Abdurrahman, bukan begitu maksudnya kan ya. Bukan ya, maksud saya jangan mempersulit diri. Kalau udah tenggelam matahari ya sudah berbuka. Begitu sunnahnya. Jangan nunggu Pak Muadzin adzan. Apalagi di Istiqomah kadang-kadang adzan maghribnya mundur. Iya kan? Adzan maghribnya mundur. Kalau Pak Muadzinnya makan dulu 2 gelas kolak, antum ya kan 10 menit baru antum dengar adzan. Antum berbuka, antum ketinggalan. Sunnahnya tenggelam matahari berbuka. Fahim? Dan makanannya jangan yang memberatkan diri. Nabi itu kalau berbuka, kata para sahabat, pakai apa? Apa namanya kawan? Rutob. Kalau nggak ada rutob diganti dengan kurma. Kalau nggak ada, udah minum air putih, salat maghrib, selesai. Fahim? Ya kalau orang Indonesia ya gorengan lah, cukup sudah ya. Nasi pecelnya nanti malam saja. Misalnya. Nah, yang terakhir ikhwan fillah rahimanillah, jaga anggota tubuh ketika berpuasa, terutama pandangan mata, pendengaran. Karena ada orang yang berpuasa tapi dia tidak sekedar meninggalkan lapar dan dahaga. Puasa tapi matanya melihat perempuan bukan mahramnya, telinganya dengar sesuatu yang diharamkan, hatinya berburuk sangka kepada orang lain. Ini jauhkan, karena Allah tidak punya hajat memberi pahala kepada orang seperti ini. Kata Nabi, man lam yada qaulaz zur, barang siapa enggak meninggalkan perkataan dusta wal amila bi, justru dia mengerjakannya, falaisa lillahi hajat, Allah tidak punya keinginan hajat fi ayyada ta'ama wa syaraba, memberinya pahala, karena dia sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Fahim tuh? Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita jauh lebih baik insyaallah. Berusaha untuk lebih mendekat kepada Allah Ta'ala dengan cara yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Ini beberapa adab saya sampaikan kepada antum. Insyaallah saya akan bedah buku tentang 89 kesalahan di dalam berpuasa. Saya akan bedah kitab 89 kesalahan dalam berpuasa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Mukaffi. Insyaallah kita akan bedah bukunya di Masjid An-Nasai setiap selesai salat maghrib. Mulai hari apa ya? Mulai di Ahad esok, Ahad malam Senin. Ahad malam Senin terus maraton sampai sebelum datangnya Ramadan. Mudah-mudahan satu buku tipis itu selesai. Bagi antum yang punya keinginan untuk belajar
memperdalam apa saja yang merupakan bentuk kesalahan-kesalahan di dalam berpuasa, ahlan wa sahlan, silahkan datang. Sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.